Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang keempat ini, di bulan Ramadan ini, kita akan mendalami surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, yakni perintah menyembah hanya kepada Allah yang telah menciptakan manusia. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Imam Ali As-Sabuni dalam Fathut Tafasir menjelaskan, yaqulu ta'ala munabbihan al-ibada ila dalailil qudrati wal wahdaniyati, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan hamba-hambanya tentang bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan perihal ayat ini, syara'a tabarakallahu wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan tentang keesaan uluhiyahnya, wahdaniyatil uluhiyah, bi annahu ta'ala huwal mun'imu ala abidihi bi ikhrajihim minal adami ilal wujud, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang memberikan segala kenikmatan atas hambanya, dengan salah satunya adalah mengeluarkan hamba tersebut minal adam, dari ketiadaan menjadi wujud atau ada. Wa isbaghihi alaihim an-ni'am al-zahirah wal batinah, dan Allah kemudian menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut baik secara zahir dan secara batin. Dengan kelanjutan bahwa bi an ja'ala lahumul arda firasya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan itu dengan menjadikan bumi ini terhampar, firash ai mahdan kal firashi muqarraratan, yakni artinya adalah seperti firasyan, itu adalah seperti tikar sehingga dapat dihuni atau ditempati, layaknya bumi yang kita tempati sekarang. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Aqlamah wa Mujahid, kullu ayatin awwaluha ya ayyuhan nas fa innama nuzilat bi Makkah, bahwa ayat-ayat, semua ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama nuzilat bi Makkah, maka ayat tersebut diturunkan di Mekah. Wa kullu ayatin awwaluha ya ayyuhalladzina amanu, dan semua ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa innama nuzilat bil Madinah, dan itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah. Sementara Urwah Ibnu Zubair mengatakan, maka min haddin au faridatin fa innahu nuzila bil Madinah, bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum, ayat-ayat yang terkait dengan had, dan ayat-ayat yang terkait dengan faridah, kewajiban-kewajiban, fa innahu nuzila bil Madinah, maka ayat-ayat tersebut ya adalah dikenal dengan ayat-ayat Madinah, yakni surat Madaniyah. Wa ma kana min dzikril umam wal azab fa innahu nuzila bi Makkah.
Sementara seluruh ayat-ayat yang terkait dengan peringatan terhadap umat-umat terdahulu wal azaba dan azab fa innahu nuzila bi Makkah. Maka ayat tersebut diturunkan di Makkah atau ayat-ayat Makkiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kata annas waqtulifa minal muradi bin nas. Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna daripada annas ini huna ala qaulain. Di antaranya dihimpun dalam dua pendapat. Ahadihima, yang pertama adalah maksud daripada annas al-kuffarul ladzi lam ya'buduhu, yakni orang-orang kafir yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam qaul yang pertama ini disebut dengan annas. Nah, kemudian yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna dan seterusnya. Ini ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah juga. Wa in kuntum fi raibim, dan jika kalian dalam keraguan. Kemudian qaul yang kedua tentang annas atau manusia ini adalah annahu amun, bahwa pengertian manusia ini adalah umum fi jami'in nas, seluruh manusia. Fayakunu khitabuhu lil mu'minina bi istidamatil ibadati. Sehingga ketika ayat An-Nas ini khitabnya atau seruannya kepada orang-orang yang beriman, maka maknanya adalah untuk agar orang-orang yang beriman tersebut tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara walil kafirina, ketika ayat kalimat An-Nas ini umum ditujukan kepada orang-orang kafir, itu maknanya adalah biibtidaiha, untuk mengajak mereka memulai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan qauluhu ta'ala u'budu, sembahlah oleh kalian, amrun bil ibadati lahu, artinya adalah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu huna ibaratun an tauhidihi wa iltizami syara'i dinihi. Dan yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah suatu ungkapan, suatu ekspresi dari mentauhidkan hanya kepada Allah dan berpegang teguh kepada syariat agamanya. Dan asal dari kata ibadah itu adalah wa aslul ibadati al-khudu', artinya adalah tunduk patuh, wa tadzallul, menghinakan atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya menegaskan kemudian siapa yang harus kita sembah. Qauluhu ta'ala alladzi khalaqakum, yakni yang kita sembah itu adalah Dia yang menciptakan kalian. Dijelaskan khassa ta'ala khalqahu lahum min baini sa'iri sifatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi mereka, bagi manusia, dalam kalimat ini alladzi khalaqakum, Allah mengkhususkan sifatnya di antara sekian sifat-sifat manusia, yakni khalaqakum. Idz kanatil arabu muqirratan bi annallaha khalaqaha, karena sesungguhnya juga orang-orang Arab berikrar bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Dan dalam tinjauan bahasa, Imam Ali As-Sabuni, pengarang Safatul Tafasir, menjelaskan khalaqakum al-khalqu ai al-ijadu wal ikhtira' bila misalin, yakni mewujudkan atau mengadakan sesuatu tanpa permisalan, tanpa ada contoh. Ini adalah sifat yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dimiliki oleh manusia. Kalau manusia menjadikan atau membuat sesuatu, itu sifatnya pasti meniru atau melihat contoh yang telah ada.
Fadzakara dzalika hujjatan 'alaihim wa ta'riqan lahum. Ini dikatakan bahwa yang demikian itu sebagai hujjah bagi mereka, sebagai peringatan bagi mereka, wa ta'riqan, ya, dan teguran atas mereka, liyudzakkirahum bidzalika ni'matahu 'alaihim, agar senantiasa manusia itu senantiasa mengingatkan kepada manusia ni'matahu 'alaihim, nikmat-nikmat Allah kepada manusia, yakni nikmat penciptaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah menyembah ini adalah menyembah kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Karena ada banyak Tuhan dalam perspektif manusia. Namun tidak semua Tuhan itu yang dalam pandangan manusia itu Al-Khaliq, yang menciptakan manusia dan segala seisinya. Kita bisa saksikan misalnya di India, mereka menyembah makhluk. Mereka menyembah sapi yang bukan Tuhan pencipta. Karena sapi bukanlah yang menciptakan mereka. Jangankan menciptakan mereka, sapi ini justrulah yang harus diberikan rezeki dan dipelihara oleh mereka. Sungguh ini merupakan suatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Kemudian Allah menyebutkan tidak saja menciptakan kalian, namun juga Allah Subhanahu wa taala Khaliq menciptakan umat sebelum kalian. Walladzina min qablikum, dan Dia Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada umat terdahulu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan umat tersebut juga mati atau dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita berpikir umat yang diciptakan terdahulu ada yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka berbuat maksiat atau tidak patuh, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhir daripada ayat ini adalah agar kalian wahai manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Imam Al-Qurtubi menjelaskan la'allakum tattaqun ay la'allakum an taj'alu biqabuli ma amarakumullahu bih. Agar la'allakum tattaqur, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadikan bahwa kalian akan menerima apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menyembah Allah ini kita akan menerima apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa wiqayatan bainakum wa bainan nar, dan akan menjadi perisai dan akan menjadi pelindung di antara kalian dengan siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, artinya ketaatan kepada syariat itu mensyaratkan agar kita terlebih dahulu betul-betul benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid uluhiyah kita sehingga kita bisa benar-benar mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya insya Allah, ya, dengan benar-benar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan umat-umat atau orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi insan yang bertakwa hingga kita insya Allah dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.